Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini banyak sekali diberikan kenikmatan-kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala diantara salah satu namanya adalah Asy-Syakur. Ya. Senang bersyukur. Makanya kalau ada seorang hamba beramal kebaikan satu, dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Kalau ada seseorang yang berbuat baik, dibalas dengan yang lebih baik kalau mampu. Kalau tidak, minimal didoakan. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan sahabatnya yang satu lagi yaitu Umar bin Khattab merasakan lapar. Ya, bayangkan di kota Madinah, lapar, musim panas, haus dan susah untuk mencari makanan. Sampai akhirnya Rasulullah dengan Abu Bakar berjumpa di masjid. Kemudian datang Umar dan mereka mengatakan satu kata yang sama yaitu lapar. Akhirnya datang ke rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dijamulah oleh Abu Ayyub Al-Ansari dengan makanan yaitu roti dengan daging kambing. Ya. Selesai Rasulullah SAW makan, memberikan pesan, tolong Abu Ayyub besok datang ke rumah saya. Kemudian Abu Ayyub hampir tidak mendengar karena sibuk di dapur, ya, memberes-bereskan yang tersisa dari makanan. Kemudian dibisikkan oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Ayyub, engkau besok diundang untuk datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membalas kebaikan, bersyukur kepada Allah dengan cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik, memberinya seorang jariyah, budak perempuan yang pada saat itu umumnya dipekerjakan. Jadi kalau sekarang ada istilah pembantu ya. Nah, kalau dulu pembantunya permanen, jadi milik gitu. Kalau sekarang kan kita bayar per bulan dan sebagainya. Nah, dulu disebutnya jariyah. Ya, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita semua berharap mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, tauladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa selama kita hidup mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, baik yang besar ataupun yang kecil, sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika nanti kita wafat, mudah-mudahan juga kita masih mengikuti agama beliau. Ya, karena tidak sedikit sepanjang hidupnya soleh, solihah, di akhir hayatnya malah berpaling. Nauzubillah, ya. Dan juga kita berdoa dan berharap mudah-mudahan nanti di padang mahsyar dibangkitkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema pembahasan kajian Al-Quran kita pada pagi hari ini adalah Surah Al-Lahab. Nah, nama suratnya minimal ada 3, ya. Jadi nanti jangan kaget kalau ada di sebagian Al-Quran nama surahnya yang paling banyak Al-Lahab, kemudian Al-Masad, kemudian ada lagi ini yang jarang, ya, jarang sekali cantuman Surah Tabbat. Nah, jadi 3 nama surat ini banyak digunakan untuk menunjuk surat yang akan kita baca dan kita pahami petunjuk-petunjuknya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Masad atau Surah Al-Lahab atau Surah Tabbat ini diturunkan di Mekah. Ya. Dan jumlah ayatnya sebanyak 5 ayat. Satu surat terdiri dari 5 ayat dan surat ini termasuk yang memiliki sebab turunnya.
Jadi tidak tiba-tiba turun, tapi ada yang melatar belakangi atau yang disebut oleh para ulama tafsir dengan sababun nuzul. Jadi ada peristiwa kenapa surat ini turun. Menurut para ulama tafsir, Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun, selama 3 tahun dakwahnya sembunyi-sembunyi. Jadi beliau tidak pernah ceramah atau berdakwah secara terang-terangan seperti kita ceramah di masjid dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian setelah 3 tahun turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan ini perintah pertama kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Ya. Setelah turun ayat ini, maka Rasulullah SAW langsung keluar dari rumahnya, kemudian naik ke Bukit Sofa. Nah, karena dulu tidak ada mic, tidak ada speaker. Orang kalau ingin suaranya didengar oleh banyak orang harus nyari tempat paling tinggi. Dan di kota Mekah termasuk tempat yang paling tinggi dan tidak terlalu tinggi adalah Bukit apa? Sofa. Ya, nah makanya mudah-mudahan kita semua yang sudah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Kemudian yang sudah umroh, mudah-mudahan umrohnya mabrurah. Dan yang belum haji dan belum umroh, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, termasuk pernah menginjak ini Bukit Sofa yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Ya. Naik ke atas Bukit Sofa, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pesan, ya, memanggil semua kerabat-kerabatnya dari suku Quraisy. Apa panggilan Rasulullah SAW? Ya sahibah, ya sahibah, wahai sahabat-sahabatku. Nah, biasanya kalau ada panggilan seperti ini, orang-orang Quraisy sudah paham. Kalau seperti kita sekarang mungkin kalau sekolah ada bel, nah itu sudah tahu. Kalau bel sekian kali itu masuk, itu keluar, itu istirahat. Nah ini mereka sudah paham. Ini tanda bahwa mereka diminta untuk berkumpul. Ya. Ketika Rasulullah SAW memanggil, dan betul orang-orang Quraisy semua datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kalau saya kabarkan kepada kalian, dari belakang bukit ini akan ada pasukan berkuda yang menyerang, apakah kalian akan percaya? Jadi Rasulullah nanya nih, ya, untuk memastikan bahwa Rasulullah ini orang yang terpercaya. Kalau saya sampaikan kepada kalian, dari belakang bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa jawaban mereka? Tentu pasti kami percaya, karena engkau tidak pernah berdusta. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kalau begitu saya menyampaikan kepada kalian, fa inni lakum nadhirun, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan, ya, baina yadayya adzabin syadid, bahwa nanti yang tidak beriman kepada Allah di hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kemudian tiba-tiba setelah Rasulullah menyampaikan ini, berdirilah Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini masih pamannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya bapak, siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini ama Abu Lahab, ya. Nama sebetulnya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza ini nama patung yang disembah. Ya. Kalau bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Abdullah dengan Abdul Uzza ini masih adik kakak, ya, saudara. Berarti Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Alihada jama'atana, hanya untuk menyampaikan ini saja engkau mengumpulkan kami. Nah, ini kata siapa? Abu Lahab. Ya. Jadi Abu Lahab tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Padahal dulu Abu Lahab ketika Rasulullah lahir dia paling senang, ya, sampai memerdekakan budaknya.
Nah makanya ada sebagian riwayat menyebutkan Abu Lahab ini setiap hari Senin azabnya diringankan. Ya, ini kalau yang sering baca Barzanji, kemudian Burda, ini termasuk disebutkan dan memang itu ada riwayatnya. Ya, makanya kita disunahkan puasa Senin Kamis. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Senin Kamis, karena hari Senin ini hari di mana saya dilahirkan, di mana saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, gitu ya. Nah ini Abu Lahab ini padahal dulu pas Rasulullah lahir senang, gitu ya. Nah tapi nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan daripada kisah Abu Lahab ini. Ya, baik, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, tabbat artinya celaka. Ya. Celaka, rugi. Nah, siapa yang rugi? Yada, kedua tangan. Ya. Tangannya siapa? Abi Lahabin, yang tadi pamannya Rasulullah yang bernama Abdul Uzza. Dan bahkan di sini ruginya dua kali diulang. Tabbat yada, tabbat yang pertama rugi, kemudian yang di ujung ayat juga watabba, watabba. Jadi ruginya dua kali. Sebagian ulama menyebutkan kecelakaan Abu Lahab karena dia mengolok-ngolok Rasulullah SAW. Kalau umpamanya dia tidak mau ikut Rasulullah, tidak ada masalah sebetulnya. Karena yang memberikan hidayah adalah siapa? Allah. Tapi ini masalahnya Abu Lahab mengejek, menjelek-jelekan Rasulullah SAW sampai bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kerugian yang pertama ini dikisahkan bahwa Abu Lahab rugi sekali ketika mati di dunia. Ya, bagaimana kisahnya? Ketika perang Badar, yang lain berangkat, dia tak ada firasat takutnya mati. Dan memang betul, rata-rata yang menghina Rasulullah itu mati semua di perang Badar. Ya. Akhirnya dia apa? Ada orang punya hutang, kemudian orang itu dipanggil, kamu pergi ikut perang Badar, gantikan saya dan hutangmu sudah dianggap lunas. Ya Allah, ini saking takutnya siapa? Abu Lahab. Dan kita sebetulnya gitu, kalau punya dosa bersalah pasti tuh ketemu dengan orang yang kita pasti gak enak. Ya minimal kalaupun orang nggak bisa membaca raut muka kita, tapi hati kecil kita pasti gak enak. Ya. Akhirnya selesai perang Badar dan banyak yang terbunuh. Beberapa hari setelah itu Abu Lahab sakit parah. Dan sakitnya apa? Penyakit kulit yang tidak ada satu orang pun di kota Mekah yang mau mendekat kepada siapapun yang kena penyakit ini. Ya. Jadi dia sakit, istrinya pergi, anak-anaknya tidak ada yang mau tinggal di rumah, sampai dia mati dan membusuk. Sampai 3 hari tidak ada yang mengotak-atik jenazahnya. Kenapa? Karena kalau dari jauh sudah kecium baunya. Dan ada keyakinan penduduk Mekah pada saat itu, siapa yang mendekat akan tertulari. Dan kalau tertulari umumnya rata-rata meninggal. Atau yang disebut mungkin seperti kita sekarang ini, wabah. Ya, dulu kan ada kaki gajah, terus ada berbagai macam, dan itu banyak sekali yang meninggal. Nah ini Abu Lahab meninggalnya dalam kondisi seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan? Setelah 3 hari ada orang dari penduduk Mekah ini datang kepada anaknya. Ya, itu jasad ayahmu sudah 3 hari membusuk, kenapa tidak dikubur-kuburkan? Kata anaknya, saya kalau mendekat takut tertular. Kalau gitu, kata laki-laki ini, biar saya bantu. Kita gali kuburan di dalam rumahnya, kemudian kita dorong pakai kayu. Ya, jadi tidak ada anaknya yang menyentuh. Dan cara memandikannya apa? Disiram dari jauh. Ya Allah, bayangkan kalau kita punya orang tua ya, misalkan saking keselnya, saya kira nggak ada ya, semarah apapun kepada orang tua yang ketika meninggal pasti akan mengikhlaskan kalau misalkan kita merasa dizolimi atau apa. Ini dilempar, mandikannya pakai gayung dari jauh. Ya Allah. Ini sudah tabat yang pertama, kecelakaan gitu. Karena seapapun anak nggak mungkin memandikan orang tua seperti itu. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, diambil kayu dari jauh, dari tempat tinggi didorong. Yang lebih dahsyat lagi ketika menguburkannya dilempari dengan batu. Ya. Nah, ini juga para ulama mengingatkan kepada kita, hati-hati kepada orang-orang yang senantiasa memperolok Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sejarah sudah mencatat siapapun yang berusaha menjelek-jelekan Rasulullah, kalau tidak mau ikut Rasulullah tidak ada masalah. Ya, tapi kalau menjelek-jelekan Rasulullah, menjelek-jelekan ajarannya, nah selalu nanti nasibnya umumnya sama ketika meninggal di dunia seperti siapa? Abu Lahab, dilempar sampai akhirnya tertutup, ya, tertutup. Dan ini yang melakukan bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin kita masih, ini anaknya yang itu adalah dia yang membesarkannya, dari situ dia lahir. Nah, inilah yang dilakukan, dan ini adalah tabat, kerugian yang pertama yang diterima oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Kemudian watab yang kedua, kerugiannya, ini ayat-ayat setelahnya akan menjelaskan bahwa Abu Lahab ini nanti dia sudah dipastikan akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar ya di akhirat nanti kecuali kalau orang nauzubillah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya. Orang kayak tadi sudah dia meninggal, itu harta nggak bermanfaat. Padahal Abu Lahab ini termasuk apa? Pembesar Quraisy. Kalau yang namanya pembesar hartanya banyak apa sedikit? Nah, pasti banyak ya. Orang seperti sekarang presiden, menteri, semiskin-miskin apapun dia pasti hartanya banyak. Ya. Nah ini Abu Lahab. Tapi kata Allah tidak berguna harta dan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan, kasab sebagian ulama menafsirkan anak-anaknya. Jadi Abu Lahab ini ketika turun ayat ini, dia marah, panggil anaknya, yang satu namanya Utbah, yang kedua namanya Utaibah. Dan Abu Lahab ini dengan Rasulullah besanan. Jadi dua putri Rasulullah itu dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Ketika turun ayat ini, panggil anaknya, marah dia. Sini. Kamu ceraikan dua putri Muhammad atau saya tidak aku lagi sebagai anak. Astagfirullah. Ya. Nih dia saking bencinya kepada siapa? Padahal paman, besanan lagi. Nah, tapi karena benci kepada Rasulullah SAW suruh diceraikan. Akhirnya dua-duanya diceraikan. Makanya nanti ada dua putri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Ini nanti dinikahi oleh siapa? Sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Ya, ini dua-duanya sebetulnya tadinya adalah putri Rasulullah yang dinikahi oleh dua orang putranya Abu Lahab. Tapi setelah turun ayat ini dia marah, ya. Dan Abu Lahab sebetulnya kalau dia mau mendapatkan hidayah harusnya begitu turun ayat ini dia beriman. Tapi ini sudah ketetapan Allah karena dia sudah puncaknya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di ayat yang ketiga, apa yang akan Allah berikan balasan kepada Abu Lahab? Sayasla naron zata lahab. Kelak di hari kiamat Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam nar. Apa nar? Api neraka. Ya, makanya kita selalu berdoa, a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung dari panasnya api neraka. Jangankan api neraka, api dunia saja sudah panas. Padahal api dunia ini percikan kecil daripada panasnya api neraka. Yang paling ringan nanti orang yang masuk neraka adalah pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Ya, ketika kakinya menginjak dan dia pakai sendal, ubun-ubunnya mendidih. Bayangkan api mana itu yang bisa seperti itu? Kaki bisa sampai tembus kemana? Ubun-ubun. Itu padahal yang paling. Bagaimana kalau yang paling tinggi, paling keras? Ya, makanya di sini Allah memberitakan bahwa Abu Lahab nanti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sesuai dengan namanya, lahab, menyala-nyala. Ya. Sebetulnya awalnya Abu Lahab itu namanya bagus. Jadi Abu Lahab ini kalau berbuat kebaikan, mukanya itu menyala-nyala. Ya. Orang kalau berbuat kebaikan dan dia senang kan berseri-seri gitu. Awalnya itu. Tapi begitu mendengar Rasulullah mendapatkan wahyu dan dia enggan menolak, jadi Lahabnya jadi berubah. Orang marah gitu. Nah, makanya ini juga kata para ulama, hati-hati memberikan nama. Termasuk memanggil.
Makanya dalam Islam tidak boleh wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah Abu Lahab dengan Ummu Jamil istrinya ya, orang yang masuk pertama neraka, dan apakah dia sudah di neraka sekarang atau dia masih di alam barzakh? Menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi hidup ini ada kehidupan dunia, kemudian ada alam barzakh. Alam barzakh ini, barzakh itu artinya pemisah. Jadi yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ya. Nah, kalau secara umum memang Abu Lahab dengan Ummu Jamil sampai hari ini dia masih menunggu sampai nanti hari kiamat, kemudian kita dibangkitkan. Kemudian dia akan melewati sama dari mulai hisab, sirat, ya kan? Hanya kalau dia sudah pasti. Kenapa sudah pastinya? Sudah ada ketetapan wahyu. Kalau yang lain, misalkan kita nih lihat ada orang ini kayaknya dia pendosa kelas 1 gitu. Belum tentu. Karena boleh jadi mungkin amaliyah prakteknya dia berdosa, tapi karena ada tuntutan yang sebetulnya dia nggak mau. Tapi hatinya umpamanya menyesal, bahkan dia secara sembunyi-sembunyi malah sering menangis gitu, takut gitu. Tapi secara fisiknya memang dia terpaksa misalkan. Nah itu jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dan yang kedua, orang-orang yang sudah pasti masuk ke neraka, dari alam kuburnya sudah dinampakkan. Makanya alam kubur itu muqaddimah untuk nanti kita di akhirat itu masuk kemana, ke surga atau ke neraka. Nah makanya dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada naimul qabri, kenikmatan dalam kubur, ada juga azabul qabri, azab dalam kubur. Nah makanya sebisa mungkin setiap kali sholat di ujungnya kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah minta dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah ini kita baca. Mudah-mudahan apalagi sholat itu di penghujung termasuk waktu yang diijabah. Ya, nah ini. Jadi mereka sampai hari ini secara umum masih berada di padang di alam barzakh ya. Ini siksa ya Pak Ustaz? Dia udah mendapatkan azabul qabri. Ya, azabul qabri. Nauzubillah. Seperti Firaun sama tuh. Sekarang lagi diazab ya. Pagi sore itu sudah dilihatkan oleh Allah, ini nih tempatnya kamu di neraka ya. Jadi kalau orang mendapatkan kenikmatan di alam kubur itu DP. Yang namanya DP paling berapa persen? 10%, paling tinggi 30% ya kan? Nah, kalau di alam kubur saja sudah nikmat, padahal secara lahirnya yang namanya alam kubur ukurannya berapa itu? Kecil sekali. Bahkan ketika kita masuk itu lebih kecil lagi. Ya, dihimpit gitu. Tapi kalau orang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, justru malah di tempat yang sempit dia seperti berada di dalam raudhah min riyadil jannah, taman-tamannya surga. Tapi kalau ada orang yang nauzubillah kafir, apalagi kayak Abu Lahab ini memperolok-olok Rasulullah SAW, walaupun dia kuburnya sekarang kan ada kuburan yang mahal ya, beli kapling. Itu walaupun beli kapling tetap sempit. Karena apa? Kuburannya hufratun min hufarin niron, lubang di antara lubang-lubang api neraka. Nauzubillah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan Abu Lahab, hari Senin diringankan azabnya atau diberhentikan, memang ini termasuk perkara gaib. Ya, maksudnya kita tidak bisa melihat diringankan itu seperti apa. Yang namanya diringankan kan umpamanya biasa dipukul 100 kali misalkan. Umpamanya jadi berapa? Tapi tetap pada intinya dia mendapatkan keringanan gara-gara mahabbah. Senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sampai para ulama menyebutkan, kalau ada orang kafir senang dengan lahirnya Rasulullah, dia dikurangi azabnya. Bagaimana dengan orang mukmin yang senang dan senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah SAW? Berarti kedudukannya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk saya yang menganjurkan, kalau kita tidak punya amal banyak, yang paling ringan sudah baca salawat saja. Ya, Allahumma sholli ala, atau silahkan baca salawat yang mana saja, perbanyak baca. Dan ini kalau yang sakit, insya Allah akan Allah sembuhkan. Yang rezekinya sempit, insya Allah akan dilapangkan. Ya,
Dan kalau yang sakit sudah ada contohnya ya. Ada salah seorang imam di Masjid Quba di kota Madinah, tidak jauh dari kota Madinah, itu dia sakit. Semua dokter yang ada di Arab Saudi angkat tangan. Ya, dia harus dikirim ke Jordan. Akhirnya dikirim ke sana, dioperasi. Setelah dioperasi selesai, operasinya ada kekurangan sedikit, darahnya netes. Kemudian kata dokternya, wahai Syekh, Anda harus masuk untuk dioperasi kedua kali. Bayangkan dioperasi satu kali saja capeknya minta ampun. Ya, dan khawatir namanya operasi bisa gagal, bisa berhasil. Ya. Akhirnya dia diskusi dengan keluarganya, diputuskan untuk masuk lagi. Apa? Ketika didorong oleh susternya masuk ke ruangan, kata susternya, ya Syekh, qul Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Syekh, perbanyak membaca salawat kepada dia. Ulang-ulang Allah. Begitu masuk ke ruangan untuk dioperasi yang kedua kali, diperiksa oleh dokternya di rongsen, ternyata darahnya berhenti total. Ya Allah. Nah, makanya ini kita harus perbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiaman berdiri, kemudian bahkan ketika berbaring, bahkan kapanpun, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maksudnya kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah nanti kita akan menjadi tetangga Rasulullah, akan hadir di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari dua pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.